Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustarina Eka Putri dengan nomor induk mahasiswa 17223034. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas ke-14 Seminar Akuntansi Keuangan. Temanya yaitu Human Resource Accounting. Judulnya adalah Mendidik Model Akuntansi Sumber Daya Manusia di Cabang Bank Maskan dan Siras. Yang pertama, pembahasan teori. Konsep akuntansi sumber daya manusia adalah proses mengidentifikasi dan mengukur informasi tentang sumber daya manusia dan melaporkan informasi ini kepada orang atau pemangku kepentingan yang berkepentingan. Faktanya, akuntansi sumber daya manusia mentransformasikan konsep kualitatif dan intelektual dari nilai sumber daya manusia menjadi bentuk objektif dan kuantitatif dengan menggunakan pengetahuan akuntansi dan terkait dengan 3 bagian penting dari sumber daya manusia, termasuk identifikasi, evaluasi, dan pelaporan. Identifikasi, deteksi kuantitas dan kualitasnya, dan persiapan statistik yang sesuai. Evaluasi, mengukur nilai ekonomi dan menentukan nilai finansial. Pelaporan, mempersiapkan dan menyajikan laporan keuangan yang sesuai tentang hal itu berdasarkan kebutuhan manajemen akan informasi untuk mengambil keputusan. Model sistem akuntansi sumber daya manusia. Menurut model dikemukakan oleh Holtz 2012 untuk mengukur sumber daya manusia, biaya sumber daya manusia dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelas utama, yaitu biaya kepemilikan pembelian jasa dan biaya pembelajaran. Biaya kepemilikan termasuk biaya langsung seperti seleksi, rekrutmen, pekerjaan dan penggantian, dan biaya tidak langsung termasuk pekerjaan dan promosi dalam organisasi. Biaya pembelajaran termasuk biaya pelatihan formal, pengenalan, dan pekerjaan dan pelatihan dalam jabatan. Dalam sistem akuntansi sumber daya manusia, biaya ini dilaporkan dalam aset dengan manfaat ekonomi masa depan daripada biaya konsumsi. 2. Kasus. Informasi sumber daya manusia merupakan makhluk yang dibutuhkan pada zamannya, yaitu perluasan pengetahuan manusia pengguna informasi akuntansi. Di negara berkembang dan terutama di Iran, karyawan yang terampil dan terspesialisasi adalah sumber daya langka yang dicari oleh manajemen semua unit ekonomi dan institusi sosial untuk mereka. Meningkatkan kinerja mereka dan melatih sumber daya manusia mereka untuk mencapai tingkat keterampilan yang diinginkan. Kurangnya informasi tentang nilai ekonomi dari sumber daya yang langka tersebut dianggap sebagai salah satu kelemahan sistem akuntansi yang ada di Iran. Mengingat apa yang dinyatakan di atas, seorang dapat mengenali peran penting dari informasi akuntansi sumber daya manusia dalam meningkatkan efektivitas keputusan manajer dan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga, objek penelitian atau sampel penelitian. Populasi penelitian untuk menguji model berjumlah 30 ahli, pendapat 200 manajer, deputi dan kepala kantor pusat, wakil kantor pusat, pejabat bank dan ahli cabang digunakan untuk mengukur variabel di cabang Maskan di Siras. Yang keempat, teknik analisis data. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan dengan menggunakan metode survei. Ini juga merupakan penelitian terapat perkembangan dalam hal tujuan. Kombinasi studi perpustakaan dan studi lapangan juga digunakan untuk mengumpulkan data. Alat mengumpulkan data untuk mengukur valuasi non-moneter adalah kuesioner yang telah dikonfirmasi validitas dan reliabilitasnya. Penilaian moneter dilakukan dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari manajemen pengembangan, sumber daya manusia, bank maskan, provinsi, pars, data analisis dengan software SPSS 24 dan software Excel. Yang kelima, hasil penelitian. Hasil penelitian mengkonfirmasi model yang diusulkan dan menunjukkan bahwa komponen valuasi non-moneter yang digunakan dalam penelitian ini meliputi biaya persediaan, biaya pelayanan kesehatan, biaya kesejahteraan, biaya klub olahraga, biaya kursus pelatihan, gaji lembur, biaya janji temu, dan biaya seleksi. Valuasi non-moneter dalam penelitian ini juga meliputi motivasi dan penghargaan, komitmen dan loyalitas kepada organisasi, kreativitas, keterampilan pemimpin, partisipasi, komunikasi, pengambilan keputusan, perubahan, keterampilan profesional, penerapan diri yang positif dan kemampuan orang lain, dan pengembangan kemampuan tim. Dengan mengedukasikan model ini, pegawai dapat mencapai kesejahteraan seiring dengan pencapaian bank.
Sekian presentasi artikel dari saya. Semoga bisa diambil manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.